Sobat Hukum, kembali lagi bersama saya Winda di Coffee Break and Room. Halo Sobat Hukum, kembali lagi bersama saya Winda di Coffee Break and Room. Ya, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa sekali, yaitu Bapak Metiko, atau nama panggungnya Pak siapa Pak? Biasa dipanggil Romet. Biasa dipanggil Romet. Jadi beliau ini saya sudah bertemu dengan beliau 6 tahun yang lalu dan tidak sengaja bertemu lagi. Nah, kita dulu ketemu di mana ya Pak ya? Di Medan ya. Ya, di Medan, acara pelatihan ya, pelatihan menjadi Samaneri dan Atasilani. Dan akhirnya diketemukan lagi, berarti ada jodoh karma ya Pak Metiko ya? Ya, ada jodoh karma. Nah, sekarang kita akan membahas hal yang sangat booming ya, yaitu pernikahan beda agama. Waduh, agak berat ya Pak ya? Ya berat, tapi kan memang fakta. Betul, memang fakta sekarang kan anak muda sekarang lagi marak-maraknya percintaan beda agama ya Pak ya, kasusnya ya? Sebenarnya sejak zaman dulu. Oh, sejak zaman dulu ternyata. Ya, kalau kita belajar sejarah Nusantara, ya Candi Prambanan, Candi Sewu itu hasil apa? Pramodawardhani dengan rakyat Bidata kan beda keyakinan, beda agama. Oh iya. Iya. Tapi akhirnya menikah juga kan. Artinya perkawinan beda agama itu sesuatu yang wajar-wajar saja. Ya, tetapi ada hukum di Indonesia yang mengaturnya bahwa perkawinan beda agama itu ternyata ilegal atau dilarang ya. Secara hukum ilegal. Secara hukum ilegal. Tapi kalau secara logika kita masing-masing gimana Pak? Ya, perkawinan beda agama itu nggak masalah. Yang menjadi masalah itu kalau perkawinannya itu satu jenis. Oh iya, itu masalah ya. Iya. Gitu kan. Tapi kalau perkawinan beda agama di dalam pelaksanaannya tidak bisa karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 atau kita kenal dengan Undang-Undang Perkawinan di pasal 2 ayat 1 itu menyatakan bahwa perkawinan itu yang sah itu dilakukan oleh agama dan kepercayaannya masing-masing. Ayat 2-nya kemudian dicatatkan kepada negara. Artinya perkawinan yang beda agama itu tidak diakui di Indonesia. Tapi apakah boleh orang yang beda agama? Enggak, boleh. Tapi proses pelaksanaannya harus konvensi atau tunduk ke salah satu agama. Oh, jadi harus salah satu mengalah ya Pak?
Nah, ini kembali ya kepada komitmen. Karena kalau kita mengambil sudut pandang hukum, ya memang sulit. Tetapi ya, itu kepada undang-undang hidup itu di 3 itu di bahwa pencatatan perkawinan tidak ada. Nah, tapi pelaksanaan perkawinannya tidak bisa di Indonesia, di negara tidak mengurusi masalah agama. Kalau kita ya bisa di Singapura, boleh orang kawin di Singapura, itu kan syaratnya harus stay untuk foreigner ya. Kemudian dia mendaftarkan ke ini registration of marriage, dia ada departemen yang mengurusi marriage itu. Iya. Terdaftar, nanti biayanya juga dibayarkan. Setelah itu dapat pengakuan untuk bisa merit, legasinya, kemudian didaftarkan ke ini perwakilan Indonesia atau kedutaan, laporkanlah ke sana bahwa kita menikah di Singapura. Kemudian dari keterangan dokumen itu dibawa untuk dicatatkan ke Disduk Capil setempat. Ada putusan yang sudah ada di googling orang berarti beda agama didaftarkan di admin dukcapil di Indonesia. Tapi kalau secara hukum di Indonesia nggak bisa. Kalau melakukannya di Indonesia ya. Iya. Ya kalau tenaga kerja kita di luar negeri bagaimana kalau mereka menikah? Kan otomatis di negara setempat. Betul. Para pekerja WNI kita ya, pekerja dari pekerja di luar negeri itu banyak sekali. Ya kalau mereka ketemu di sana dan menikah, mau nggak mau kan nanti begitu pulang harus didaftarkan perkawinan mereka. Betul. Agar diakui, dicatatkan kepada pemerintah ya melalui setiap tempat. Nanti kan keluar kakak, keluar KTP baru, kalau punya anak ya data lahirnya. Nah, kalau perkawinannya nggak tercatat bagaimana? Karena ada beberapa case yang saya jumpa. Orang ini menikah secara adat. Oh iya. Banyak case ya. Karena saya punya teman itu dia tidak punya akta pernikahan. Pernikahannya nggak ada, akta kawinnya nggak ada, surat keterangan pemberdayaan dari negara pun nggak punya juga. Tapi di kartu keluarganya menikah, di status KTP-nya juga menikah. Anaknya juga sudah besar, anaknya juga sudah lulus kuliah. Gitu. Nah ini bagaimana? Tapi saya lihat akta anaknya itu tidak ada nama ayah. Oh gitu. Hanya nama ibu. Nah ini nanti akan menjadi perkara ketika harta yang dimiliki itu harus nama ayah semua. Misalnya mobil, rumah, tanah, ya, nama ayah. Kemudian tidak tiba-tiba ya tiba-tiba orang tuanya meninggal si ayah ini. Maka kalau adik-adik ayahnya atau saudara ayahnya menuntut ya secara hukum perdata bisa. Karena kan tidak ada bukti bahwa anak itu adalah anaknya. Ya. Di akta kelahirannya jelas. Tidak ada nama bapaknya. Tidak ada nama bapak, hanya nama ibu, gitu kan. Nah makanya pencatatan perkawinan ini menjadi penting. Nah, apalagi nanti berhubungan dengan harta waris. Ya. Iya betul. Jadi juga harta waris ini urusannya panjang juga, gitu kan. Ada kalau saudaranya saling menerima, saling memahami, tidak jadi masalah. Tidak menerima, ya. Jadi panjang. Jadi datang lagi. Iya, makanya itu perkawinan itu harus clear, harus jernih, jelas. Disamakan juga agamanya. Jadi salah satulah mengalah. Di masyarakat kita kan istri harus mengikuti suami. Enggak juga.
Ya, itu kesepakatan. Jadi Kesepakatan ya, Pak ya? Kesepakatan. Siapa yang mau mengalah itu kesepakatan. Ya. Nanti setelah menikah mau kembali ke agama masing-masing, ya silakan, itu kan hak asasi karena itu dijamin di undang-undang juga. Iya. Mengenai kebebasan Beragama, betul. tidak boleh dilarang juga. Suami istri beda agama biasa, orang tua dengan anak beda agama biasa. Negara Indonesia kan menghargai dan mengakui kebebasan beragama dan keyakinan. Kalau kita melarang seseorang untuk memeluk satu agama tertentu, ya itu malah jadi masalah pidana. Iya. Kamu nggak boleh. Kamu kalau jadi istriku atau jadi suamiku, kamu harus ikut aku. Nah, ini nggak boleh juga. Nah, kan agama itu kan kesadaran. Betul. Cocokan, itu cocok di mana? Enggak, kamu nyamannya di agama apa? Silakan gitu. Nah, yang menjadi lebih penting lagi sebenarnya bukan soal agama, karena tidak ada orang itu mau menikah berdasarkan agama ABCD ataupun tidak berdasarkan agama, tidak ada jaminan langgeng atau bahagia. Betul. Atau bebas KDRT, nggak ada jaminan gitu kan. Karena kalau kita cek sekarang pengadilan agama tiap hari ada kasus perceraian. Demikian pula yang non-muslim di pengadilan negeri, kasus perceraian bisa kita cek di SIPP, Sistem Informasi Pengadilan, itu kan ada itu di SIPP. Kelihatan tuh semua perceraian apa ada semua. Nah, artinya apa? Bahwa agama saja tidak bisa menjamin rumah tangga atau keluarga itu bahagia, jadi harmonis. Pasangan itu harmonis, nggak ada jaminan dari agama. Ya, karena perceraian pasti terjadi. Nah, untuk mencegah itu bagaimana solusinya? Ya, solusinya itu harus kembali ke, kalau di Buddhis ya saya ini, karena juga menangani orang yang menikah ya, konsultan perkawinan juga. Waduh, konsultan perkawinan ya, Bu. Ya habis ini ya. Baru kemarin ini hari Sabtu ya, hari Minggu kemarin, hari Minggu pemberian perkawinan, konvensi juga dari non Buddhis ke Buddhis, mengalah salah satu bedanya. Ya awalnya nggak mau, cuman begitu ketemu saya ceritanya berubah. Ya, kenapa? Karena saya memberikan kebebasan terserah kamu menikah di agama apa itu agama. Tapi kamu ditahan tidak ada jaminan kebahagiaan menikah melalui agama apapun. Karena yang menjamin kebahagiaan lanjut rumah tangga bukan agama, tapi perilaku. Betul. Nah, di dalam pengertian Buddhis itu harus ada 4 fondasi orang menikah. Ya, fondasi yang pertama itu namanya samsada, sama dalam keyakinan. Keyakinan di sini bukan hanya soal agama, tapi satu sama lain saling meyakini, saling percaya. Ya, yakin nggak menikah. Kalau nggak ada trust, nggak ada keyakinan, ya, masih ragu, sulit. Ini kebawa ke dalam berkah. Masuk kaum rentan, ya rentan terhadap kekerasan, perbaiki. Ini harus di perempuan, laki-laki. Harus dilindungi karena yang melahirkan kita semua ibu, ya. Mau orang presiden, pejabat apapun, semua lelaki yang gagal, semua guru-guru agama, semua nabi-nabi yang kita bicara agama, ya, lahir dari rahim ibu, seorang perempuan. Tidak ada nabi itu atau guru agama atau Buddha sendiri lahir dari langit juga, tidak ada. Semua lahir dari rahim. Aduh, menarik ini. Makanya perempuan memperoleh perlindungan. Dan saya lupa itu siapa yang bikin sebuah pepatah ya, bahwa
negara yang menghargai wanita atau perempuan, yang memulihkan wanita atau perempuan, negara itu akan muncul kemakmuran. Itu. Yang pertama tadi sadar, keyakinan. Iya. Ya, selain agamanya harus tadi konvensi, Iya. menikah di Indonesia harus agamanya sama, ya. Berarti harus saling meyakini satu sama lain, cinta satu sama lain harus sama-sama diyakini. Kalau tidak, bukan. Karena fondasi awalnya harus yakin. Kenapa kamu menikah? Kenapa kamu mencintai dia? Itu kan yakin. Iya. Kenapa? Dasarnya yakin apa? Kamu tahu kualitasnya, gitu. Tahu karakternya, tahu personalitinya seperti ini. Betul. Kalau di Jawa itu orang yakin karena 4 hal. 3 hal, maaf. Karena 3 hal. Ya, ada istilah bobot, bibit, bobot. Bibit, bobot. Nah, bobot itu berarti kualitas atau karakter dari seseorang. Artinya dia berbobot. Orang-orang yang memiliki kualitas, yang memiliki integritas, orang-orang yang layak ya. Contoh bobot itu dia udah dewasa. Betul. Dia punya pekerjaan. Betul. Dia mau menafkahi. Betul. Bobotnya ada. Kamu menikah tapi tahun kamu pengangguran, bagaimana? Bagaimana akan harmoni? Ya, kualitasnya nggak ada, nggak masuk kualifikasi. Bobot itu masuk ke situ. Kualitas yang mengarah ke kualifikasi syarat-syarat kelayakan menikah. Usianya, nah usia lelaki kan 11 tahun. Iya. Ya, minimal. Kecuali MBA kita nggak bisa ngomong, gitu kan. Nah, kemudian perempuan minimal 18 tahun. Berarti saya sudah 20. Nah, itu syarat minimal untuk menikah. Ya usia, gitu kan. Kemudian selain itu dia harus memiliki penghasilan untuk apa? Menafkahi keluarganya. Kalau enggak, bagaimana bobotnya terpenuhi? Nah, poin pertama untuk kamu yakin kan dia punya bobot, punya kualifikasi. Betul. Kemudian bibit. Bibit di sini tuh biasanya asosiasinya ke anak turun. Ini keturunan siapa, keluarga siapa. Nanti saya menyebutkan bibit ini adalah kualitas dari orang itu sendiri. Kalau kita ngomong, kalau wanita itu punya beauty, kan? Kalau lelaki ya dia punya integritas, lelaki yang bertanggung jawab, yang berani dan sebagainya. Tapi bibit ini juga menjadi cerminan karena biasanya masyarakat kita tuh stereotipnya masih punya, oh ini dulu orang tuanya tertentu, oh jangan nikah ya sama orang dari broken home. Nanti wah, kan. Pepatahnya buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Bibit juga kan kayak gitu, kan. Orang betul. Tapi definisinya enggak itu bisa diputus kok. Kembali ke komitmen masing-masing, pribadinya masing-masing ya Pak ya. Terus kemudian yang terakhir ada bobot itu perilaku, ya, adab. Betul. Itu. Ya, karena bobot itu kalau dalam bahasa Jawa itu kain yang untuk menutup. Iya. Di sana. Berarti kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bobot berarti perilaku, attitude, gitu kan, tata keramanya, cara berbusananya dia, ya. Artinya seorang wanita itu dicintai itu kan bukan karena hanya parasnya, ayunya, tapi karena kualitasnya. Oh, cara pakaiannya anggun, cara pakaiannya mencerminkan kepribadiannya. Ya. Dia kan seorang guru misalkan. Aduh, pas banget gitu loh. Permisalannya pas banget gitu loh. Terus pakaiannya itu kayak ini ya, anak-anak. Bagaimana persepsi orang tua muridnya atau muridnya sendiri gitu kan? Itu kan nggak lucu gitu kan? Bobot itu ke attitude, ke tata cara dia, cara ngomongnya dia, perilakunya, termasuk gaya adabnya ada, itulah bobot. Nah, ketiga hal ini setelah kamu lihat bobot bibitnya, kamu lihat, kamu yakin, oh layak ini jadi pasangan, layak ini jadi istri, itu layak ini jadi suami, yakin lah begitu. Kemudian yang kedua, kalau dalam pemilihan termasuk harus sama sila moralitasnya, sama
Ya, jangan sama-sama tukang tipu, tukang bohong. Bagaimana? Cinta rumah tangga yang dibangun dengan atas dasar kebohongan bagaimana? Ada seseorang ngaku bujang, ternyata dia sudah Punya beristri, anak. punya anak. Di sini ngaku bujang, ya kan? Nah, setelah lanjut cinta, ya bagaimana? Akhirnya menikah, tapi dibohongin. Iya, Kan banyak kejadian kayak itu sudah itu. betul. Saya tahunya dia masih single, saya nggak tahu ternyata dia sudah punya istri dan anak di Anak, kampungnya. Nah, ini kan banyak kejadian. betul. Nah, ini moralitas yang kita dibutuhkan dengan 5 sila. Ada 5 moralitas, 5 prinsip kehidupan yang tidak mundur, mencuci, berbohong dan mampu. Itu dipegang sama-sama. Karena masalah rumah tangga itu muncul dari ucapan. Ya, ucapan dulu. Suka dan tidak suka kan dari ucapan. Betul. Misalkan, saya marah dengan pasangan saya marah dengan saya. Kemarahan itu pertama kali ditunjukkan lewat apa? Ucapan. Nadanya tinggi, Betul. nadanya kasar, Betul. dan seterusnya. Ya. Kemudian mencaci maki dan ujungnya apa? Ribut. Betul. Masalahnya sepele, remote TV. Ya, satu mau nonton. Ya, itu malah 5 sila, sila yang keempat, perkataan yang tidak benar. Jadi perkataan yang tidak benar bukan hanya bohong, tapi ada kata-kata fitnah, ya. Nah itu harus dihindari. Nah, rumah tangga dibangun dengan moralitas pasti sama. Kalau salah satunya tukang mabuk, ya silakanlah ya. Pencuri, kriminal, kandungan, pencopet, dulunya pencuri, atau koruptor nih yang ngetren. Aduh. Enggak, tapi pasangannya salah satu jadi keluarga. Lagi undang-undang perkawinan itu pasangannya itu mendapat ancaman hukuman pidana 5 tahun ke atas boleh diceraikan. Salah satunya itu bisa mencuri dengan pemberatan, berarti kan pasti ya. Karena kalau 2 tahun tidak nafkahi, yang pertama sila ini menjadi nah, yang ketiga kalau kita dasar rumah tangga itu kita ya bahasa apa ya itu sama-sama yang pentingnya. Contoh nih baper atau kurang sama sekali. Ya pada bobot bibitnya kami tangga nggak akan berjalan lama. Karena kalau ada masalah pasti kan salah satunya minta maaf dulu, maafkan aku ya. Iya, betul. Itu nggak berkembang. Iya. Gitu kan. Di stop masalahnya. Betul. Makanya kenapa rumah tangga itu kayak para artis itu sampai heboh sekali kan? Iya. Karena nggak ada kemurahan hati. Sampai media setiap hari memberitakannya. Iya, betul. Padahal kalau kita ngomong ya, masalah perceraian di pengadilan itu kan
privasi, bahkan sidangnya saja tertutup. Iya, Tapi kan kadang seorang public figure apa itu kan disorot. diumbar, Iya, kan? disorot, Itu diumbar. masalah privasi, itu pribadi, itu nggak boleh diumbar. Apalagi wartawan entertainment itu nggak boleh mengumbar, mencari terus menggali informasi percayaan seseorang itu nggak boleh. Bahkan sampai apa namanya tunjangan per bulannya. Kalau kita nonton gitu kan, ya Jepang menurun di Gengsi. Perkawinan yang ranahnya sakral, pernikahan yang ranahnya itu privasi menjadi konsumsi. Jadi masalah. Nah, kalau kita dengar, oh si A dan si ini, itu privasi, nggak boleh. Ya, apalagi sampai menanyakan hal-hal yang menjadi dasar eh, perceraiannya. Kecuali KDRT ya, karena Iya. KDRT udah pidana itu Iya, iya. ranahnya umum itu publik. Tapi di luar itu ya nggak boleh, karena privasi. Betul. Nah, terakhir itu sama-sama bijaksana. Jadi suami istri itu harus sama-sama bijak. Bijak itu artinya apa? Tidak menyalahkan. Mudah atau ini salah kamu, salah si A, salah masalahnya apa? Kemudian diurai. Oh sebabnya karena nasi ini kurang